Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ingat Muncul, dan hari ini saya akan memberikan tips ya agar mancing kita tidak boncos. Jadi untuk yang pertama, kita harus mencari waktu yang bagus untuk memancing. Jadi kalau untuk memancing itu bagusnya 3 hari sebelum purnama, 3 hari sesudah purnama, dan 3 hari sebelum bulan mati, dan 3 hari sesudah bulan mati. Jadi ada 4 waktu di siklus bulannya, nanti ada di sini. Jadi kalau pada waktu mau purnama dan bulan mati itu ikannya agresif ya. Jadi pas mereka mencari makan dan pada waktu musim kawin atau musim bertelur, jadi mereka akan agresif mencari makan dan kita bisa strike seperti di video-video saya sebelumnya itu, strike ikan ruby snapper yang babon yang besar-besar itu. Jadi untuk tips yang kedua yaitu kita memancing sesudah air laut bergelombang. Ini khusus untuk yang di laut ya. Itu sesudah air laut bergelombang, besok pagi atau sore atau malam itu kita memancing. Itu pas waktu ikan lapar. Biasanya ikannya juga agresif juga gitu. Baru berikutnya pada waktu sesudah hujan. Biasanya kalau sesudah hujan itu air laut itu akan tenang, tidak terlalu berarus, tidak terlalu bergelombang. Itu sesudah hujan. Itu juga ikannya sangat agresif. Baru yang berikutnya yaitu jadi kalau sesudah hujan, apalagi yang untuk di sungai itu bagus juga. Apalagi kalau hujannya itu malam, itu biasanya banyak hewan-hewan seperti laron ya. Laron kalau bahasa Jawanya itu laron. Itu gambarnya seperti ini. Nah, itu pas banyak ikan mencari
mangsa itu. Untuk ikan nila bisa, ikan wader, ikan lele, ikan gabus dan sebagainya. Kalau sesudah hujan itu biasanya di rumah-rumah itu di lampu-lampu pada waktu malam itu banyak itu sejenis belalang itu yang namanya laron itu ya. Itu pas keluar besok paginya kita mancing itu dijamin jos itu. Baru yang berikutnya yaitu pemilihan lokasi spot. Kalau saya biasanya itu spot yang pernah kita dapatkan ikan, biasanya di situ banyak ikan. Dan kalau seumpama di laut itu biasanya di bawahnya itu ada semacam teluk atau daerah terumbu karang tempat bermainnya ikan. Jadi kalau saya biasanya memancing itu saya tandai tempatnya menggunakan GPS atau aplikasi mancing ya. Jadi saya tandai untuk hari berikutnya saya langsung menuju ke situ. Jadi nggak menuju ke tempat lain lagi, menuju ke situ. Dan harus diingat kapan jamnya ikan di situ itu makan. Kalau di tempat saya itu waktu mancing ruby sniper itu jamnya jam 5 sampai jam setengah 7 pagi. Itu pas ikan ruby sniper dari dalam menuju ke spot yang saya tuju di situ. Jadi kalau sudah jam-jam 5 itu usahakan kita sudah di spot. Jadi pas ikannya masuk itu umpan yang kita pakai itu sudah di dasar. Biasanya itu yang masuk lebih dulu itu ikan-ikan yang babon lebih dulu kalau di laut ya. Ikan babon baru yang kecil-kecil gitu. Seperti di video saya sebelum-sebelumnya itu kebanyakan saya strike masih agak gelap ya, jam-jam setengah 6, jam 5. Tapi kadang juga itu jam strike ya. Kalau jam makan ikannya itu biasanya mundur, jadi bisa sampai jam 8 atau sampai jam setengah 9 apabila ranggang matahari itu tertutup awan. Kalau pas mendung begitu ya, mendung atau hujan rintik-rintik itu biasanya ikannya masih bertahan di bawah begitu. Karena sempat saya mendapatkan ikan itu di satu spot, satu titik itu bisa sampai 8 ekor, 10 ekor ruby sniper. Kalau pas tidak panas ya, jadi mendung. Jadi dari jam 5 itu sampai jam setengah 9 ikannya masih bermain di situ. Tapi kalau sudah muncul matahari atau sudah mulai panas, biasanya ikannya akan masuk ke area yang dalam lagi. Jadi sudah menjauh dari area spot. Kalau sudah berhenti makan, biasanya saya pindah tempat spot lagi, cari tempat spot lagi yang bagus begitu ya. Oke, jadi ini berkaitan dengan pemilihan waktu antara 3 hari sebelum purnama dan 3 hari sesudah purnama, ataupun
3 hari sebelum bulan mati atau 3 hari sesudah bulan mati itu bagus. Dikarenakan apa? Dikarenakan kalau di laut itu pas pertengahan antara bulan mati sama bulan purnama itu arusnya itu kencang ya. Jadi yang pertama itu kita susah bertahan atau susah berada di spot kecuali kita menggunakan jangkar ya. Kalau kita menggunakan jangkar mungkin bisa, tapi resikonya yaitu untuk pemberatnya itu bisa menyangkut di karang ya. Gitu. Oke, jadi itu saja tips-tips dari saya pada waktu memancing. Mungkin berguna untuk sahabat mancing semua. Terima kasih. Salam strike. Semoga sukses. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini ya, biar channel ini bisa berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.